Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Rianto dan kali ini saya akan menjawab tugas besar satu, Natural Language Processing atau kita sebut NLP. Tanpa lama-lama kita langsung menuju ke laptop. Ya, jadi di sini yang pertama adalah tugas besar satu, Natural Language atau Processing atau kita sebut NLP. Di sini ada nama saya mengajarkan dari tanggal 31 Maret 2021. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Hasan. Kemudian sudah saya jawab, langsung saja saya menjawab ya, tanpa harus menanyakan soalnya. Pertama, nomor 1, Natural Language Processing merupakan cabang ilmu dari kecerdasan buatan Artificial Intelligence yang berfokus pada pengelola bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Jadi NLP itu bisa diartikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa baik secara lisan maupun tulisan yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Kemudian nomor 2, disambiguasi adalah makna kata. Banyak kata memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk hormon, meme maupun polismi. Pembedaan makna hanya dapat dilakukan dengan melihat konteks penggunaan. Yang kedua, ambiguitas sintak ialah suatu bahasa yang memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Pemilihan struktur yang paling tepat biasanya membutuhkan gabungan informasi semantik dan kontekstual. Kemudian yang ketiga, masukan yang tak sempurna atau tak teratur merupakan aksen dalam bahasa lisan, serta kesabaran, ejaan, dan gramatikal dalam bahasa tulis, menulis, memproses bahasa alami. Kemudian keempat adalah pertuturan. Struktur kalimat kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud penuturan atau penulisan. Kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. Jawaban ketiga adalah intelijen personal asisten merupakan perangkat lunak yang mampu melakukan tugas-tugas dan jasa berdasarkan inputan dari penggunaan lokasi dan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber secara online. Terus yang kedua, chatbot merupakan program komputer yang didesain untuk mensimulasikan sebuah percakapan cerdas dengan satu atau lebih pengguna manusia melalui input suara atau teks. Terus kemudian machine translation ialah sebuah program yang mampu mentranslasi kalimat baik merupakan teks maupun suara dari suatu bahasa alami ke bahasa lainnya. Contohnya itu seperti Google Translate ya. Kemudian yang keempat itu kegunaan library NLK, yaitu untuk mempersiapkan sebuah teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Sedangkan kegunaan dari library sastrawi adalah mengubah kata berimbuan bahasa Indonesia menjadi bentuk bahasa dasarnya seperti Python. Kemudian yang kelima, jawaban yang kelima itu adalah tujuan case holding, ialah untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Dalam hurufnya itu ada huruf A kecil sampai Z kecil yang diterima. Dalam proses ini kita tidak perlu menggunakan library NLTK. Kemudian jawaban nomor 6, tokenizing merupakan proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisis. Kata, angka, simbol, dan tanda-tanda baca lainnya dapat dianggap sebagai token. Kemudian di dalam NLP, token diartikan sebagai kata, meskipun tokenizing juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Kemudian jawaban nomor 7 adalah stopword, adalah sebuah kata yang bersifat umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contohnya stopword dalam bahasa Indonesia adalah kata yang, kata dan,
dan kata di, kata dari, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan itu, jawaban kedelapan, untuk melakukan steaming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan Python sastrawi. Library sastrawi menerapkan algoritma Nazif dan Adriani dalam melakukan steaming bahasa Indonesia. Contohnya kalimatnya adalah, Wahyu sering sekali melakukan pembayaran rutin secara online. Menurut Wahyu, belajar online lebih praktis daripada belanja online lebih praktis dan murah, serta hasil streaming. Contohnya dalam kalimat print, artinya hasil. Kemudian jawaban nomor 9 adalah word embedding merupakan sebuah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata adalah vektor yang mempresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tentu misalnya berada pada koneksi yang sama untuk memiliki semantic meaning yang sama, berada tidak jauh satu sama lain. Kemudian jawaban nomor 10, word to vec ialah algoritma word embedding yang dapat memetakan setiap kata dalam teks ke dalam vektor. Word to vec mempresentasikan kata ke dalam vektor yang dapat membawa makna semantik dari kata tersebut. Word to vec mengandalkan informasi lokal dari bahasa semantik yang dipelajari dari kata tertentu, dipengaruhi oleh kata-kata sekitarnya. Maaf ya, ini saya singkat aja karena memori saya sudah hampir penuh. Kemudian langsung saja ke nomor 11. Back of word ialah suatu strategi fitur engineering tradisional untuk data tekstual yang perlu digunakan. Back of word mempresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Kelemahan dari back of words ini adalah ketidakmampuannya memberikan informasi terkait semiotik, struktur, urutan, dan konteks di sekitar kata dalam setiap dokumennya. Kemudian jawaban nomor 12, metode FastText adalah sebuah metode word embedding yang mana metode ini merupakan pengembangan dari word to vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan praktis. Kemudian yang nomor 13, n-gram adalah suatu proses atau urutan secara luas digunakan dalam teks meaning. Pengenalan teks dan pengenalan bahasa secara n-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf. Dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan penggerakan satu kata maju ke depan, meskipun dalam prosesnya terdapat suatu di mana kata yang dimajukan sejumlah X kata. Sebagai contoh kalian bisa lihat ya di monitor, mungkin saya nggak bisa jelasin semuanya. Kemudian nomor 14 di sini adalah contoh kalimat pemilihan kepala daerah Surabaya tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian unigram pemilihan kepala daerah Surabaya tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bigram pemilihan kepala daerah dari Surabaya tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus kemudian di sini ada trigram memiliki kepala daerah Surabaya dari daerah Surabaya tahun ini begitu ramai dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian ini banyak juga ya. Nomor 15, pengeluasan ini paling sering terdapat dalam bentuk interpolasi 1, dan ini formulir yang akan saya sajikan hari ini.
Konsepnya berevolusi menjadi interpolasi is about yang menggunakan model bahasa orde tinggi dan orde rendah mengalokasikan kembali beberapa massa probabilitas dari 4 gram ke 3 gram ke model unigram yang lebih sederhana. Kemudian nomor 16 adalah Laplace correction. Laplace estimator atau Oedipus smoothing adalah suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0 dari sekian banyak data di training set. Pada setiap perhitungan data ditambah 1 dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti pada estimasi probability sehingga bisa menghindari kasus nilai probability 0. Kemudian jawaban nomor 17, ekstrapolasi adalah proses menembak nilai dari data dengan memperhatikan data lain yang kita miliki. Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui, sedang ekstrapolasi merupakan teknik menemukan nilai suatu variabel di luar rentang data yang telah diketahui. Kemudian jawaban nomor 18 ini secara luas dianggap sebagai metode penghalusan yang paling efektif karena penggunaan mutlak dengan mengurangkan nilai tetap dari suku orde rendah probabilitas untuk menghilangkan n gram dengan frekuensi yang lebih rendah. Pendekatan ini dianggap sama efektifnya dengan n gram yang lebih tinggi dan lebih rendah. Metode ini diusul dalam makalah tahun 1994 oleh Reinhard Kneser, UTE, Essen, dan Hermanen Ney. Jawaban nomor 19, teknik estimasi dalam pemrosesan bahasa alami kali ini akan mempelajari suatu topik penting di dalam bidang pengelolaan bahasa alami, Natural Language Processing atau NLP, yaitu pendekatan prediksi kata untuk memperkirakan kehadiran suatu kata. Beberapa contoh dan penjelasan akan digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap topik ini. Tulisan ini tidak mengandung review, penelitian, dan keterbaruan pendekatan solutif, meski tetap mencoba untuk melihat beberapa contoh aplikasi terkini dari topik yang dibahas. Kemudian jawaban nomor 20, teknik statik untuk memperkirakan kemungkinan bertemu dengan objek dari spesies yang sampai sekarang tidak terlihat, mengikat serangan pengamatan objek dari spesies yang berbeda dari masa lalu dalam menggambarkan bola di sebuah guci. Objeknya adalah bola dan spesies adalah warna berbeda dari bola tersebut. Setelah menggambar bola merah, bola hitam, dan bola hijau, kita akan bertanya kepada probabilitas menggambar bola merah, bola hitam, dan bola hijau atau warna yang sebelumnya tidak terlihat. Ya, mungkin itu ya jawaban yang saya paparkan di video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.